Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa dadi wa ja'alina min barakati wa asrari wa ja'alina min barakati akhir wa la daradi fi jama'a Syahidullah lahumul Fatihah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ilal izzit ta'ah agnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi asyiratin. Barang siapa keluar atau menghindari atau menjauhi dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, di orang-orang yang tobat, orang yang berusaha untuk menghindari kejelekan, aghnahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ia kaya tanpa harta, kuat tanpa tentara, dan menang tanpa bala. Jadi ada 3 poin yang kita harus dalami dari hadis ini. Yang pertama, kaya tanpa harta. Kaya tanpa harta. Karena apa? Sebab mempunyai hati yang tenang walau tanpa kekayaan. Bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketenangan hati, ketentraman jiwa, jauh dari pertengkaran, jauh dari perselisihan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Maka itu adalah sebuah kesuksesan atau kekayaan. Karena apa? Karena ketika kita dicukupkan dengan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu yang bukan kebutuhan kita, itu sebetulnya sudah harta kita, sudah apa yang sudah kita menjadi kebutuhan kita. Kalau katanya Gus Baha itu gimana? Kekayaan sejati adalah tidak menggantungkan kebahagiaan dengan sesuatu pun. Jadi tidak perlu bahagia dengan naik pesawat, tidak perlu nunggu bahagia dengan makan-makan enak, tidak perlu nunggu bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang
dirasa berlebihan, tetapi cukup dengan kenikmatan yang ada, atau dalam bahasa tasawuf itu qanaah, menerima yang ada itu sudah menjadi sumber kesuksesan kita atau kekayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundin, menjadi kuat tanpa tentara. Karena apa? Mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat dalam hal ini bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani atau batiniah. Ada sebagian hamba yang tidak kuat dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pesimis, sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang kuat, sabar, tabah dengan cobaan tersebut. Karena apa? Setiap permasalahannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Yang menyelesaikan dan memberi jalan keluar, bahkan yang menata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah, karena memang Allah, gimana di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita memohon untuk diberikan jalan yang lurus, jalan yang penuh hidayah, penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, petunjuk-petunjuk tersebut itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuat karena kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, a'azzahu min ghairi ashirati, menang tanpa bantuan orang lain. Karena apa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dalam sejarah di perang Badar, di lembah Badar, yaitu perang pertama umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, yang dalam sejarah secara jumlah umat Islam sangat-sangat jauh dengan tentara atau pasukan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sangat jauh selisihnya. Kurang lebih tentara Islam itu 700-an. Kalau tentara kafir Quraisy itu lebih kurang 1000 orang tentara, 1000 orang kafir Quraisy. Kalau secara kasat mata, secara kuantitas, memang kaum muslim kalah telak, kalah jumlah. Nah, tetapi apa? Pada akhirnya dalam sejarah kita ketahui kemenangan diperoleh oleh umat muslim, umat Islam. Nah, karena apa? Karena keyakinannya kepada Allah sangat kuat dan keimanannya kepada Rasulullah sangat istimewa. Sehingga apa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan cara yang tidak diduga-duga. Dengan cara yang tidak diduga-duga. Maka dari hadis ini kita bisa belajar, yaitu ketika kita sudah niat
sudah berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, untuk ketaatan, kita akan diberi bekal modal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan oleh Allah akan diberi hidayah dan petunjuk berupa sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama tadi, kaya tanpa harta, kuat tanpa tentara, dan menang tanpa bala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.